Ini udah cepet, Joko. Mau cepet kemana lagi? Buset aja, si Joko udah gak sabar tuh ngomongin bidadari dari pagi. Otak kan besok udah ngeres. Udah? Hah? Udah? Alah Jang kayak otak lu nggak ngeres aja. Udah yuk, Tan. Buset aja. Naik pesawat jatah aja kali. Aduh. Ayo lah, elek banget. Ayo Joko, udah deket belum? Udah deket. Telaganya ada di sana. Yuk. Ngibul lah. Pura-pura Dewi-Dewi. Laganya aja nggak ada. Iya. Lu lihat nih. Mana? Sekolahan kosong, sempat belukar apaan? Salah bener. Kayak kelaparan aja. Udah balik. Pasti udah pada terbang ke langit. Lu yakin jam-jam segini adanya? Gua yakin. Saya yakinnya. Telaganya itu posisinya di sana. Menurut cerita Ustadz Somad. Dia ngeliat. Mereka tidak akan bisa melihat kita dan telaga tempat kita mandi. Sampai pala mereka botak, terus ada petaknya 13, tetap aja. Mereka pasti hanya bisa melihat daratan dengan rumput-rumput liar dan semak belukar. Betul. Kita bisa lihat mereka, tapi mereka tidak. Mata hati mereka ditutup oleh hati mereka yang kotor. Lihatnya udah nggak bagus. Mereka berani tebakan. Terus mereka mau lihat kita mandi. Kasihan deh. Telaga itu mitos, tau nggak? Mitos. Ingat, mitos, tau nggak? Andaikan mereka berhati bersih dan berniat murni, pasti mereka bisa melihat telaga tempat kita biasa mandi-mandi di sore hari. Mungkin juga mereka bisa melihat kita. Mereka pasti juga bisa memanfaatkan keajaiban air telaga ini untuk kepentingan mereka. Ayo balik kah? Kita kayaknya udah nggak ada kecocokan lagi. Banyak hal yang aku harapin dari kamu, tapi satu pun nggak ada di kamu. Karena orang tua miskin kan? Itu kan maksud kamu? Baiklah, aku nggak siap kehilangan kamu. Aku sayang sama kamu. Tapi aku udah nggak punya perasaan apa-apa lagi sama kamu. Aku nggak percaya. Keputusan kamu terlalu cepat lah. Udahlah, mendingan kamu lupain aku. Aku udah nemuin cowok yang lebih pantas buat aku. Dan dia punya semua kriteria yang aku cari. Sorry ya Surya, kamu tuh nggak ada apa-apanya kalau dibandingin sama dia. Nela, Hai, ngapain? Tadi aku ke rumah kamu. Terus orang tua kamu bilang udah pergi. iya, aku mau ke pasar mau beli kalung. Oh, ya udah, naik. Nanti aku aja yang beliin. Beneran? Makasih. Cucu kamu? Iya, mantan. Jalan. Aku udah nemuin cowok yang lebih pantas buat aku. Dan dia punya semua kriteria yang aku cari.
Surya. Bapak. Jadi laki-laki itu harus kuat dan tegar dalam menghadapi kegagalan. Tadi sore, ibumu sudah menceritakan semuanya kepada Bapak. Masalah hubunganmu dengan Naila yang sudah berakhir. Sedih ya boleh sedih, Sur. Tapi jangan kelamaan. Ingat, Sur. Hidup ini hanya sekali. Aku cinta banget sama Naila, Pak. Surya. Umur kamu ini masih muda. Masih banyak kesuksesan yang menunggu kamu di ujung kehidupan sana. Ngerti nggak, Sur? Dalam kehidupan ini, cinta itu bukan suatu hal yang pokok. Yang pokok itu adalah kamu bekerja. Bapak mana ngerti apa yang aku rasakan. Surya. Gara-gara memikirkan harapan yang kosong. Tapi sekarang sih ibu senang. Karena kamu lebih mendekatkan diri pada Tuhan di saat kamu sedih. Tapi juga harus diiringi tindakan nyata. Surya! Tunggu! Naila, kamu mau kemana? Gak usah so ramah deh. Gak enak tau gak? Nih, aku cuma mau ngembalin foto aja. Aku udah gak butuh lagi. Nih. Kenapa lah? Pakai nanya sih, bego amat. Kan kamu tahu, sekarang pacar aku tuh bukan kamu lagi. Lah, udah ingat dengan masa-masa indah kita dulu. Kamu lupa dengan harapan-harapan kamu tentang kita berdua. Aku sudah kubur itu semua. Dan aku nggak mau ikut-ikutan miskin gara-gara cinta kita berdua. Kecuali kamu bisa merubahnya dalam semangat. Mustahil. Oh, mana sih Surya? Surya! Sur, kamu tau gak? Aku pingin deh kayak gini terus. Aku ingin selamatin kamu dari sisi selamanya. Iya, selamanya. Aku janji. Karena aku cinta sama kamu 100%. Aku terima kamu apa adanya. Kamu adalah laki-laki yang terbaik buat aku. Lah,
Aku nggak tahu harus bagaimana kalau salah satu dari kita ada yang nggak kuat dengan cobaan-cobaan yang akan datang. Harus kuat dong. Aku cinta sama kamu dengan semua kekurangan dan kelebihan kamu. Tapi awas ya. Awas kalau kamu kelewat. Jangan terlalu. Saya? Iya, Bu. Bu, ini ada titipan kain dari ibu saya yang mau dijahit. Ayo masuk dulu. Nggak nyangka ya kamu sudah sebesar ini. Sudah gadis lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Surya, kenalkan ini Aisyah, anaknya Bu Sulis, langganan tetap ibu yang tinggalnya di desa sebelah. Aisyah, ini Surya anak ibu. Aisyah. Surya. Kalian ngobrol aja dulu ya. Aisyah, ukuran bajunya sama seperti yang dulu. Ah, iya, Bu, disamain aja. Sebentar ya. Bu, saya mau sholat sebentar, terus langsung balik ke pasar. Iya, sekarang kamu sholat dulu. Setelah itu kamu temenin Aisyah buat ngobrol, ya. Sekalian nungguin ibu bikin pola model baju. Iya, Bu. Kamu pernah dengar mitos telaga pemandian Dewi-Dewi, Sur? Belum. Memangnya ada? Ya, ada nggak ada sih. Maksudnya? Jadi, ceritanya di desaku tuh, orang-orang sedang hangat-hangatnya membicarakan tentang telaga itu. Namanya Telaga Pemandian Dewi-Dewi. Katanya sih, air dari telaga itu bisa mewujudkan apapun permintaan kita. Dan banyak orang yang percaya soal telaga itu, Sur. Masa sih begitu? Aku sih dengar-dengar aja. Tapi nggak sembarang orang lah yang bisa melihat telaga ajaib itu. Hanya orang yang berhati suci dan taat beribadah yang bisa melihat atau bahkan memanfaatkan keajaiban dari air telaga itu. Telaga kok dipercaya bisa mewujudkan permintaan manusia, itu namanya musyrik. Kalau kita mau minta apa-apa, ya kepada Allah. Subhanallah. Tapi kalau telaga itu hanya sebagai perantara, ya bisa diterima. Ya itu sudah pasti.
Tapi telaga itu kan juga merupakan ciptaan Allah. Jadi terkabul atau tidaknya permintaan yang diajukan itu kan izin dari Allah juga. Surya, ibu suka sekali sama Aisyah. Anaknya ramah, baik, dan kelihatannya dia juga menghormati orang tua. Dia juga nggak kalah cantik dibandingkan bekas pacar kamu itu. Kamu cocok sama dia. Ibu ingin jodohin saya dengan Aisyah ya? Ya, kalau memang dia diperuntukkan buat kamu, ibu sih merestui. Tinggal kamunya aja yang masih mau mengenal dia apa enggak. Bu, di hati saya itu masih ada Naila. Dia itu cinta sejati saya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Nela, Mau apa lagi sih kamu? Cuman mau tahu kabar kamu. Mau kabar aku baik kek, mau jelek kek, itu bukan urusan kamu. Tahu nggak? Naila! 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 Celaka deh! Woi! Jangan ayo! Woi! Naila, makan dulu yuk. Nela nggak lapar, Bu. Kamu harus makan, sayang. Tadi pagi kamu juga kan nggak sarapan. Pokoknya Nela nggak mau makan. Sayang, Bu, ada telepon nggak dari Heru, Bu? nggak ada lah. Udah sebulan ya, Bu. Heru nggak pernah telepon lagi. Ibu juga udah coba telepon ke handphonenya, tapi nggak pernah aktif. Kira-kira kemana dia ya? Sabar ya, sayang. Heru pasti datang ngejenguk kamu. Heru nggak bakalan datang, Bu. Surya, ini kue bolunya udah jadi. Makasih ya, Bu. Pasti enak. Kadang ibu nggak ngerti sama jalan pikiran kamu sekarang, Sur. Ibu juga kasihan sama kamu. Sudah jelas-jelas Naila itu nggak mau menerima kedatangan kamu. Tapi kamu masih saja mau menjenguk rumahnya. Sudah nggak apa-apa kok, Bu. Ya, Nailanya juga sih. Nggak punya rasa terima kasih ya sama kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak Aisyah. Ya ampun, saya lupa. Saya janji mau temenin kamu beli tiket di pasar ya. Sah, kamu tunggu di rumah sebentar ya. Saya mau jenguk Naila dulu. Ya udah, nggak apa-apa. Bu, saya pergi dulu ya. Hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Aisyah, mari masuk dulu. Ibu buatkan dulu ya.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, Nak Surya. Siang, Bu. Saya ingin menemui Naila. Nak Surya, bukannya Ibu bermaksud menolak atau tidak menghargai kunjungan kamu. Tapi Ibu nggak enak aja kalau kamu mendapat perlakuan kasar lagi dari Naila seperti tempoh hari. Sekarang ini, Naila merasa tersinggung. Ibu nggak usah khawatir. Saya sudah memahaminya kok. Ini ada sedikit bawaan, Bu. Aduh, terima kasih ya, Nak Surya. Mari silakan. Ya. Naila. Bukan. Ini Surya. Telaga Pemandian Dewi-Dewi. Jadi ceritanya, di desaku orang-orang sedang hangat-hangatnya membicarakan soal telaga tersebut. Namanya Telaga Pemandian Dewi-Dewi. Katanya, air telaga itu dapat mewujudkan apapun permintaan kita. Dan banyak yang percaya soal telaga itu, Sob. Bu? Ada apa, Surya? Aisyah mana, Bu? Dia sudah pulang. Habis kamunya sih kelamaan. Kenapa Ibu nggak tahan? Dia mau pergi sendiri ke pasar. Dia nggak enak repotin kamu. Surya, dia itu suka sama kamu. Kamu jangan sakitin hatinya dia dong. Surya udah pernah bilang ke dia, Bu. Kalau Surya masih mencintai Naila. Seburuk apapun perbuatan Naila kepada Surya, Surya yakin, Bu, suatu saat dia pasti akan sadar atas ketulusan dan kesetiaan cinta Surya pada Naila, Bu. Tapi ibu lebih setuju kamu berhubungan dengan Aisyah. Titik. Bu! Ya Allah. Berikanlah hambamu yang lemah tanpa kekuatan ini di hadapan keagunganmu. Cahaya petunjuk untuk menolong seseorang yang sangat hamba cintai. Jadi maksud kedatangan kamu ke sini untuk menemukan Telaga Pemandian Dewi-Dewi itu, Sob? Ya, begitulah, Sa. Kamu bisa menunjukkan jalannya, kan? Menunjukkan sih bisa, tapi menemukannya itu masalah lain.
Aku sendiri belum pernah ke sana karena letaknya sangat jauh dari desa. Memangnya kamu serius, Sur? Iya. Aku ingin mencoba menemukan Naila. Seandainya Surya tahu betapa besarnya harapan saya untuk menjadi pasangan hidupnya. Kamu laki-laki yang baik, Sur. Sederhana, taat beribadah. Tapi Aisyah, iya, aku ngerti. Jadi kapan kamu mau ke sana? Nanti biar Kak Somad yang menunjukkan jalan-jalan yang harus kamu lalui. Beliau adalah orang yang pernah menemukan telaga pemandian Dewi-Dewi itu. siang ini bisa? Silakan diminum. Iya, makasih, Sah. Alhamdulillah. Harimau. Mereka menghalangi jalan yang mesti aku lewati. Apa yang harus aku perbuat? Assalamualaikum. Permisi. Menyembuhkan seseorang yang sangat hamba cintai. Ke keadaan kesedia kalah. Cuma itu permintaan saya. Baiklah, kamu boleh mengambilnya sebanyak yang kamu ingin. Terima kasih.
sekali lagi, terima kasih Dewi. Kamu jahat! Kamu jahat, Heru! Kamu gak ada di saat aku menderita kayak gini. Aku benci sama kamu! Siapa? Ini ibu sayang. Nela, ada Surya. Usir aja, Bu! Nela gak mau ketemu sama dia lagi! Naila, Surya datang ke sini ingin mencoba membantu menyembuhkan kamu. Ah, Ibu ngada-ngada! Ah, palingan dia tuh udah gila. Karena gak bisa pacaran lagi sama Naila. Naila nyesel, Bu, pacaran sama dia. Cukup, Naila. Lama-lama kamu bisa bikin ibu malu karena sikap kamu yang seperti itu. Orang punya niat baik malah kamu hina. Ayo, Mas Surya. Lah, ini ada air telaga yang insya Allah akan membuat kedua kaki kamu bisa berjalan lagi. Dan membuat mata kamu bisa melihat. Kamu cukup meminumnya sampai habis ya. Ini sayang. Sur, apa kamu masih mencintai aku? Dengan keadaanku yang kayak gini. Aku tuh udah jahat banget sama kamu. Aku udah banyak ngehina kamu. Sejujurnya, iya. Aku janji kalau setelah minum air ini, ternyata kedua kakiku bisa berjalan lagi dan mataku bisa melihat lagi. Aku akan membuka hati lagi buat kamu. Tapi kalau ternyata enggak, aku nggak ngizinin kamu untuk datang lagi ke sini selamanya. Sini, Bu. Bagus kan, Sur? Iya, kamu sudah meminumnya sampai habis. Tapi aku nggak tahu reaksinya sampai kapan. Oke. Tunggu sampai besok ya. Ada yang ke Surya? Aku bisa lihat lagi. Mataku sembuh! Mataku sembuh! Aku sembuh! Aku bisa ngeliat lagi, Bu! Kaki aku juga sembuh! Subhanallah. Ternyata air yang dibawa Surya memang membawa keajaiban. Terima kasih ya Allah. Ya, sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, salam. Bu Lina, tumben mana kemari. Mau beli buah apa, Bu? Silakan. Enggak, Pak Komar. Saya cuma mau bilang terima kasih sama Nak Surya. Terima kasih ya Nak Surya atas pertolongan Nak Surya. Sekarang Naila sudah sembuh, sudah bisa melihat dan berdiri.
Betul, Bu. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Masuk. Aku senang kamu sudah sembuh, La. Terus? Apa artinya kita pacaran lagi? Oh, jadi kamu pikir aku serius mau pacaran lagi sama kamu? Enak banget ya. Semalam itu aku cuma janji palsu aja sama kamu. Dengar baik-baik ya. Mana ada sih cewek yang mau pacaran sama cowok miskin kayak kamu? Mimpi kali. Astagfirullahaladzim. Bu. Keluar apinya. Bu Lina, Surya, semalam Naila kena musibah. musibah apa, Bu? Tolong dah Surya. Naila sekarang sekarat. Setengah badannya hangus terbakar api dari kompor gas. Tolong bantu sembuhkan Naila lagi dengan air itu. Ibu mohon. Ya Tuhan, siapa yang mesti hamba dahulukan? Naila atau Aisyah? Dua-duanya gadis yang hamba sayangi. Baik, Bu. Permisi Marni. Hati-hati. Marilah Surya. Naila, aku prihatin sekali dengan keadaan kamu. Ini kebetulan masih ada dari telaga itu. Kamu minum ya.
kamu jangan begitulah. Kamu siapa? Orang baru di desa ini. Nama saya Surya. Saya temannya Aisyah. Kasihan Aisyah, belum sadarkan diri sampai sekarang. Makanya saya mau jenguk. Saya mau mencoba untuk menyembuhkannya. Gimana caranya? Emang bisa? Dokter aja nyerah. Dengan air telaga pemandian Dewi-Dewi. Jadi betul, kamu menemukannya? Tuh. Kan, gua bilang juga apa? Telaga itu ada. Permisi, saya mau jenguk Aisyah. Jangan. Aisyah. Bismillahirrahmanirrahim. Surya, Aisyah, akhirnya kamu sadar. apa yang terjadi? Saya merasa badan saya sehat dan segar. Alhamdulillah, tadi saya meminumkan air telaga pemandian Dewi ke mulut kamu, Sah. Terima kasih ya, Sur. Sama-sama, Aisyah.
pengen minta janda kembang inceran gue biar naksir berat sama gue. Dasar lo. Kalau gue pengen jadi bandar judi.